إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Para jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari dan juga mengamalkannya. Kemudian di antara nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat mencintai Al-Quran Al-Karim, nikmat mencintai Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikmat ini belum tentu Allah berikan kepada semua orang. Kalaupun Allah berikan, maka hanya sekedar ucapan saja, tapi tidak dengan praktek. Karena dengan belajar Al-Quran dan Sunnah ini kita akan diselamatkan dari kesulitan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Demikian juga di alam barzakh. Nanti di alam barzakh orang yang ditanya tentang 3 perkara: siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nanti ditanya lanjut oleh malaikat, wa ma ilmuka. Ketika dia bisa menjawab Allah Tuhanmu, Muhammad adalah Rasulullah, Islam adalah agamaku, 2 malaikat itu bertanya lagi, apa ilmu? Artinya, bagaimana kamu bisa tahu Allah Tuhanmu, Nabi Rasul, dan juga Islam agamamu? Kau belajar apa? Itu maksudnya. Mayit menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Dahulu di dunia aku membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Kalimat membaca Al-Quran di sini adalah belajar, meliputi belajar membacanya, belajar mentadabburinya. Kemudian fa'amantu, lalu apa yang kupelajari itu aku jadikan sebagai keimanan, kepercayaan, keyakinan. Di mana letaknya? Tentunya di hati. Lalu orang itu mengatakan lagi wasaddaqtu, dan aku benarkan. Benarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Jadi dia pelajari dulu, kemudian apa yang dia pelajari menjadi keimanan dalam hatinya, dan keimanan itu membuahkan amal saleh, baik diamalkan oleh lisannya ataupun diamalkan oleh anggota tubuhnya. Maka oleh karenanya orang-orang yang diberikan kesucian hati, mereka akan selalu rindu dengan Al-Quran. Sebagaimana perkataan para salaf, di antara bukti seorang itu suci hatinya, dia tidak pernah kenyang dari kitab Allah. Itu perkataan para ulama salaf. Kemudian prakteknya para malaikat yang suci, yang tidak ada dosa, ternyata mereka sangat membutuhkan menghadiri majelis-majelis seperti ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, setiap hari malaikat datang berjalan di jalan-jalan mencari majelis-majelis zikir. Ketika mereka temukan ada majelis ilmu, apa mereka katakan? Halummu ila hajatikum, mari ke sini. Ini yang kalian butuhkan. Artinya apa? Semakin bersih hati seorang, mereka akan semakin butuh kepada Al-Quran. Mereka akan semakin butuh untuk mengingat Allah. Mereka akan semakin butuh untuk belajar ilmu agama. Itu praktek dari para malaikat. Kemudian praktek dari para sahabat. Sahabat Nabi itu sudah pasti masuk surga, terutama mereka yang pernah ikut perang Badar. Siapapun mereka yang pernah ikut perang Badar, pasti masuk surga. Andaikan mereka berbuat salah setelah perang Badar itu,
maka kesalahannya langsung otomatis dihapus oleh Allah. Tapi ternyata orang-orang baik ini semakin mereka dikabarkan pasti masuk surga, mereka semakin butuh kepada ini. Sebagai contoh, di Damaskus, di daerah Suriah, hidup seorang faqih dari kalangan para sahabat itu Mu'adz bin Jabal, masih muda, anak muda. Dan hidup juga sekitarnya para sahabat yang pernah ikut perang Badar, kurang lebih 30-an orang. Dan ke-30-an orang itu tidak pernah alpa dari majelis ilmunya Mu'adz bin Jabal. Mereka selalu hadir. Sampai ada seorang tabi'in, Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah ta'ala, terheran-heran. Ini 30-an orang yang pernah ikut perang Badar ini begitu antusias menanyakan masalah agama kepada pemuda ini. Siapa pemuda tersebut? Pertanyaan Muslim demikian. Lalu ada yang menjawab, dialah Mu'adz bin Jabal, faqihnya umat ini, ahli fikihnya umat Islam. Lihat bagaimana mereka butuh kepada ini. Maka oleh karenanya, semakin seorang itu soleh, semakin baik hatinya, maka akan semakin cinta dan semakin dekat kepada ilmu yang Allah ajarkan. Nah, jemaah sekalian, azzabillah wa iyyakum, insyaallah di siang hari ini kita akan membahas lanjut kitab tafsir dari tafsir Ibnu Katsir, dan kita masuk pada surat Al-Bayyinah. Ya. Surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya bukti. Bukti akan kebenaran, bukti akan keagungan Allah, bukti akan kebesarannya, yaitu dia menurunkan nikmat yang sangat besar, yaitu didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ayat-ayat Allah. Suratul Bayyinah, Imam Ahmad menukilkan penuturan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sungguh Allah menyuruhku membacakan atasmu lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Perhatikan kalimat membacakan atasmu, artinya mengajarkanmu. Mengajarkan surat Al-Bayyinah. Ubay bertanya, apakah dia menyebut namaku? Dia yang dimaksud di sini adalah Allah. Beliau menjawab, ya. Ubay pun menangis. Menangisnya Ubay ini karena bahagia. Karena dia mendengar nama makhluk yang kerdil ini disebutkan oleh Allah yang Maha Agung. Itu bayangkan, lagi duduk-duduk di depan TV, tiba-tiba Pak Jokowi sebut nama itu. Disebut oleh Presiden bahwa di masjid Taman Yasmin sektor 2 itu ada seorang yang bernama Abdullah. Dia baik, dia begini, dia begitu. Lalu si Abdullah pegang remote TV gemetaran nama dia disebut. Karena apa? Karena sedang disebut oleh orang besar. Lalu bayangkan disebut oleh Allah yang Maha Besar, pemilik segala-galanya, pencipta langit dan bumi, yang mengalirkan sungai, membentangkan lautan, menegakkan gunung, menciptakan seluruh makhluk. Dia menyebut seorang yang bernama Ubay bin Ka'ab, yang kecil. Maka Ubay bin pantas menangis karena bahagia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Tapi berikut suratnya saya akan bacakan dulu. Bagi ayat mafhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
مستكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ada yang mau bacakan artinya? Pakai mic. Orang-orang kafir, yakni ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan membuktikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang memegang surat agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahlul kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Di awal ayat ini, di awal surat, Allah Subhanahu wa taala membagi orang kafir menjadi dua bagian. Jadi dua bagian. Bagian pertama adalah kafir ahlul kitab. Dan ahlul kitab dibagi menjadi dua, Yahudi dan Nasrani. Sedangkan orang kafir jenis yang kedua adalah kafir musyrik, yaitu para penyembah-penyembah berhala, termasuk di dalamnya para pemuja api. Dahulunya kafir itu hanya dua jenis ini,
Tapi belakangan datang kafir munafik. Kemudian diikuti dengan para nabi-nabi palsu yang hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Asalnya kafir itu dua, Yahudi, ahli kitab dan musyrik. Sehingga sebelum datang munafik gampang sekali menandai musuh-musuh Islam. Maka di sini disebutkan ada pun yang dimaksud dengan ahlul kitab di dalam ayat di atas. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini kekufurannya adalah melawan, merubah dan menentang ajaran di kitab mereka sendiri. Kapan itu? Yaitu setelah datangnya Rasulullah SAW. Sebelumnya mereka tidak mengingkari sifat-sifat Nabi yang ada dalam kitab mereka. Maka mereka disebut kafir karena mereka mengingkari apa yang dijelaskan dalam kitab mereka sendiri. Dan yang dimaksud dengan orang-orang musyrik di dalam ayat ini tidak lain adalah para penyembah berhala dan pemuja api, baik dari masyarakat Arab atau masyarakat non-Arab. Ini juga yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Rasulullah SAW di awal dakwah beliau memiliki dua musuh, adalah ahlul kitab yang mereka berubah-ubah ajaran Nabi mereka. Artinya mereka memiliki ajaran samawi, ajaran langit, tapi mereka ubah, mereka campur aduk antara kebatilan dan kebenaran. Kemudian musuh beliau berikutnya adalah kaum penyembah berhala, di mana mereka suka berbuat muhdas, kata Imam Syafi'i. Apa muhdas? Mengada-ngada sesuatu yang baru yang tidak pernah ada keterangannya. Sifat musyrik. Ya. Nah, dulunya orang-orang ini berjanji, kami tidak akan meninggalkan agama kami ini sampai datang keterangan, penjelasan, bukti. Bukti tersebut didatangkan ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran atau ayat-ayat Allah yang mengandung makna daripada isi kitab-kitab sebelumnya. Mujahid mengungkapkan bahwasanya mereka itu mufakki, tidak akan meninggalkan. Artinya yang artinya adalah orang-orang tersebut tidak akan pernah berhenti sehingga atau sampai datang darinya kebenaran yang hakiki atau hingga terlihat olehnya atau tampak dengan jelas di hadapan mereka. Apa mereka inginkan? Bukti kebenaran agama yang akan Allah turunkan. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Qatadah, yakni sama seperti diuraikan sebelumnya. Hatta ta'tiyahum bayyinah, sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu Al-Quran. Maka Allah berfirman, orang-orang kafir yang ahlul kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian Allah Azza wa Jalla menafsirkan bukti yang nyata tersebut melalui firman-Nya, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhar. Ini tafsirnya. Kalau ditanya apa tafsir daripada Al-Bayyinah, jawabannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran Al-Karim. Yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quranul Azim yang beliau bacakan, yang semuanya telah tertulis di dalam Ma'alul A'la, Bala'ul A'la, itu di tempat yang tinggi, dalam lembaran-lembaran yang disucikan di Lauhul Mahfuz. Di sini Allah mendatangkan bukti yang sangat-sangat jelas,
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dijadikan sebagai bukti karena dua keistimewaan. Pertama, keistimewaan dalam bentuk penciptaan. Jadi bentuk rupa, tubuh, semuanya tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Sangat ideal dari sisi penciptaan. Maka Rasulullah itu tidak ada cacatnya. Tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk mencela fisik beliau. Itu poin pertama. Poin kedua, dari sisi akhlaknya. Sebelum beliau menerima apa? Wahyu. Tidak ada satu celaan terhadap beliau dari sisi akhlak. Maka beliau itu sempurna dari sifat khuluq dan sifat khalqi. Khuluq dan khalqi. Khuluq artinya akhlak, khalqi adalah fisik. Agar orang-orang tidak mencela beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang ajarannya, maka akan semakin tampak kebenarannya. Karena beliau sudah dipercayai terlebih dahulu. Maka datanglah Al-Quranul Karim yang menjadi penguat bukti kebenaran tersebut, yang dibacakan oleh orang yang telah diakui oleh semua orang akan kebenarannya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dimusuhi orang karena dakwah kita perbaiki akhlak kita. Kalau ada orang musuhi kita dari sisi fisik kita, maka wajar. Atau dari sisi akhlak kita wajar. Tapi Nabi SAW tidak pantas untuk dimusuhi. Ya. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ibnu Jarir berkata, tatkala menerangkan ayat yang mulia tersebut, maknanya adalah di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kandungan kitab-kitab dari Allah yang sangat tegak, adil dan lurus, tanpa didapati kesalahan sedikit pun. Ya, karena ia berasal dari Allah. Jadi semua isi Al-Quran tidak ada yang bego. Mau bahas apa saja pasti ada keadilan. Maka Al-Quran itu disempurnakan dengan dua hal, sidqan wa adlan. Kesempurnaan dan kesucian Al-Quran itu disempurnakan dan disucikan dengan dua sifat yang utama, sidqan, jujur, adlan, adil. Jujur dalam bentuk apa? Jujur di dalam menyampaikan semua berita, kabar berita. Orang kafir nih mau bicara tentang Nabi Adam yang mereka baca dalam kitab suci mereka, di Quran diterangkan. Berbicara tentang berita Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan seterusnya, di Al-Quran sudah dijelaskan. Persis seperti itu. Di Al-Quran dijelaskan tentang sifat Nabi terakhir, sama seperti dalam Taurat dan Injil. Maka tidak ada sisi untuk didustakan dari sisi kabar. Kalau dalam Taurat dan Injil ada dibicarakan tentang surga dan neraka, Quran lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi. Kalau dalam Taurat dan Injil dijelaskan tentang sifat-sifat ketuhanan, maka Al-Quran lebih lengkap. Maka oleh karena itu Quran disucikan dan disempurnakan dengan pertama tadi apa? As-sidqa, jujur, benar dalam menyampaikan kabar gembira. Kemudian yang kedua, adil. Adil dalam bentuk apa? Dalam menetapkan perintah dan larangan. Di setiap perintah dan larangan pasti ada keadilan. Walaupun manusia mungkin sebagian tidak terima, ya kan? Semua perintah dan larangan itu ada keadilan di dalamnya. Contoh, Allah memerintahkan kita untuk sholat bersama. Berapa lama kita sholat? 50 waktu atau 5 waktu? 5 waktu. Perintah sholat ini terdapat keadilan Allah di dalamnya, agar manusia menjadi hamba Allah dalam waktu yang sangat singkat.
sedangkan Allah memberikan kesempatan buat mereka dalam waktu yang begitu banyak untuk mencari apa? Dunia. Kurang adil apa lagi Allah merintahkan kita semua. Demikian juga menetapkan larangan, dilarang berzina misalnya, karena akan merusak kehormatan orang lain, rumah tangga orang lain. Dalam larangan ini terdapat keadilan agar kita tidak berbuat zalim. Dilarang ambil harta orang, dilarang menggibah, dilarang begini dan begitu. Semua itu adalah bentuk keadilan. Maka tidak boleh kita protes. Hatta hal-hal yang berat dilakukan, misalnya laki-laki diperintahkan untuk berjihad misalnya, berat atau tidak? Berat. Dan disitulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa di dalam kitab ini terdapat kesucian dan kesempurnaan dengan dua sifat. Maka disebut dengan fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran terdapat ajaran-ajaran yang lurus. Di antaranya yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang didatangkan kitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Artinya mereka ada yang beriman dan ada yang kafir, dan ada yang ragu. Ini seperti ayatnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Yang dimaksudkan dengan objek dalam ayat tersebut tidak lain ialah orang-orang yang menerima kitab-kitab yang diturunkan teruntuk umat-umat sebelum kita. Sungguh setelah Allah memberikan hujah dan bukti kepada mereka, mereka malah berpecah belah dan berselisih mengenai apa yang dikehendaki Allah dan kitab-kitab suci mereka. Mereka mengalami banyak perselisihan. Dan ini yang berbahaya, yaitu kita berselisih setelah jelas kebenaran pada diri kita. Dan itu terjadi pada diri orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab. Mereka perselisihkan tentang sifat siapa? Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka berselisih, yang akhirnya karena mereka khawatir ketahuan akan kebobrokan mereka dan kesesatan mereka, mereka sembunyikan bukti yang nyata yang ada pada diri, ada pada kitab mereka. Bagaimana caranya? Mereka ubah kitab mereka dengan kitab lain, agar mereka tetap pada agamanya dan agar tidak berpindah kepada Islam. Dan itu sudah kita bahas dalam surah Al-Baqarah ayat 101, 102. Bagaimana upaya mereka untuk menghindari untuk menjauhkan pengetahuan manusia terhadap kesesatan mereka, yaitu dengan cara merubah kitab. Tauratnya dibuang, mereka ambil kitab sihir. Kan kita sudah jelaskan sebelumnya surat Al-Baqarah 101 sampai 102. Mereka lempar kitab di belakang mereka, kemudian mereka ganti dengan kitab sihir yang pernah dirubah oleh jin-jin pada zaman Nabi Sulaiman. Untuk apa? Untuk menyembunyikan kebenaran Rasulullah SAW. Karena waktu itu mereka bandingkan Quran dengan apa? Taurat. Di dalam menyebutkan sifat Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka buka Taurat, mereka buka Al-Quran, mereka samakan penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW dalam Taurat dan Quran. Mereka menolak Quran, mempertahankan Taurat ini, tetap akan ketahuan bahwa mereka berubah agama. Maka bagaimana cara mereka? Mereka buang Taurat. Mereka ambil kitab yang sudah dirubah oleh jin-jin pada zaman Nabi Sulaiman. Itulah kerusakan daripada mereka, sehingga mereka berselisih akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang betul-betul membaca kitab dan tidak mau beriman,
mereka selalu berselisih dengan diri mereka sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi masing-masing mereka itu berselisih dengan hati nuraninya. Setiap orang di antara mereka yang betul-betul paham tentang sifat Muhammad SAW, yang mengerti kitab Taurat dan Injil itu, mereka selalu dirok-rok oleh diri mereka sendiri untuk beriman, tapi mereka tidak mau beriman. Saya mengatakan demikian, Allah sendiri wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Mereka mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka karena dasar kezaliman dan keangkuhan, padahal hati-hati kecil mereka mengakui. Jangankan dengan orang lain, diri mereka sendiri aja mereka berselisih, tersiksa. Maka coba lihat, ada dai misalnya yang tahu kebenaran, kita lihat wajahnya waktu berbicara dengan dia, itu kelihatan di wajahnya bagaimana dia menyembunyikan hal-hal yang baik. Kalau dia berbicara yang bertentangan dengan apa yang disembunyikan, pasti tersiksa orang seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah memahami kitab mereka, dan mereka selalu berada dalam perselisihan, dan itu menimbulkan permusuhan. Bukan hanya zaman dulu, sampai hari ini pun mereka bermusuhan. Ada firman Allah selanjutnya mengungkap secara gamblang bagaimana seharusnya sikap orang-orang yang dicela pada ayat tadi. Nah, agar bersatu itu bagaimana? Tadi ini bukan hanya untuk orang muslim, ini juga untuk kita umat Islam. Nah, yang paling penting ayat ini adalah untuk kita. Bagaimana supaya kita tidak berselisih seperti mereka ini? Apa yang kita lakukan pertama kali? Yaitu menata hati. Menata apa? Hati. Dia Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ya. Di dalam ayat terdapat faedah yang sangat besar. Setelah Allah berbicara tentang perselisihan, bagaimana solusi agar keluar dari perselisihan itu? Mengikhlaskan agama. Makanya kalau ada dalam satu komunitas, kita itu bikin sekolah, bikin TPA, bikin panitia pengajian, kalau ada salah satu atau dua orang yang tidak ikhlas dalam jalannya, pasti berantem, pasti hancur, pasti terjadi perselisihan. Karena keikhlasan itu membuat kita bisa menerima pendapat orang lain selama itu benar. Kalau tidak ikhlas, kita akan ego, dan ego itu yang membuat perselisihan. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana sifat orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Mereka menolak kebenaran dengan dua sifat, ego dan zalim. Dan kedua hal ini bisa ditepis dengan apa? Sifat keikhlasan, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba lihat para ulama-ulama kita yang betul-betul tulus di dalam belajar agama ini, ketika mereka melihat pendapat mereka bertentangan dengan sunnah, mereka tinggalkan pendapatnya. Kenapa? Karena mereka tulus dalam belajar dan mengajarkan agama. Yang di sini disebutkan solusi agar keluar dari perselisihan itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini peringatan buat kita, terutama para panitia kajian, kemudian para pendiri sekolah-sekolah, agar menyatukan hati, membuat semua itu menjadi sarana untuk menjadi hamba Allah, bukan untuk berbangga-bangga, sebagai sarana untuk menjadi apa? Hamba Allah. Kemudian disebutkan hunafa yang diartikan lurus. Bagaimana bentuknya? Yakni melepaskan kemusyrikan menuju kepada tauhid. Itu betul. Bentuk lurus itu melepaskan kemusyrikan menuju kepada at-tauhid. Dan pembahasan keadaan kata hanif ini telah diberikan sebelumnya dalam surat Al-An'am ayat 161.
sehingga tak perlu diulang-ulang kembali di sini. Maksudnya hadis secara seperti yang disebutkan sahabat ini itu meninggalkan semua keyakinan yang batil menuju pada satu keyakinan yang benar. Itu artinya apa? Munafik. Di sini Allah menjelaskan tentang keikhlasan beragama itu secara lengkap sekali. Ada orang ikhlas dalam beribadah, tapi belum tentu dia mengakui kesalahan agama orang lain, ya kan? Ya atau tidak? Ada orang-orang yang terus beribadah, tapi dia mengatakan semua agama sama. Ada tidak? Ada orang-orang yang bagus dalam akhlaknya. Ternyata itu tidak sempurna keikhlasan. Harus ditambah dengan munafik hadis. Itu berarti meninggali kebatilan agama lain dan dia mengakui satu keyakinan yang benar, yaitu Islam. Baru dia dikatakan betul-betul ikhlas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita lihat orang-orang bagaimana bersih hati mereka kelihatan di wajah mereka, kelihatan di umat mereka, tapi ujung-ujungnya semua agama sama. Ada tak? Bahkan ada kita temukan orang yang sangat baik sekali. Dan ini diceritakan salah satu kawan saya orang Arab. Dia di tol, macet mobilnya, mati mobilnya di tol. Dia punya teman baik banget, tapi tidak mau sholat. Tak mau sholat. Dia tidak mengatakan yang penting menuju kepada Tuhan. Dia mengaku diri muslim. Tampaknya di tol jam 2 malam atau di tahun jam 2 malam, dia jam 2 malam dia datang. Ganti dengan mobil Mercy di bawah temannya. Sakit baik, lembut dan lurus. Ketika temannya ini, teman saya orang Arab itu mengatakan, kenapa itu tidak sholat, tidak mengamalkan Islam secara utuh? Karena dia cukup berbuat baik saja. Karena sholat itu untuk orang yang tidak berbuat baik, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan saya tidak berbuat keji dan mungkar. Adakah orang seperti itu? Ada. Sehingga semua itu menjadi syubhat dalam kehidupannya. Apa dia telah benar? Jawabannya tidak. Harus menjadi hamba Allah yang ikhlas dan meletakkan semua kebatilan agama yang baik menuju pada Islam yang benar. Maka di sini disebut khulafa. Kemudian yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Sudah saya sebut juga sebelumnya di awal suratul Baqarah. Bagaimana arti mendirikan salat? Ada yang masih ingat ya? Atau sudah terkubur bersama corona? Apa perbedaan antara menunaikan sholat dan mendirikan sholat? Ajibu jawab, atau saya adakan ulangan harian aja ya. Menunaikan sholat sekedar menunaikan saja. Sedangkan mendirikan sholat, mengetahui rukunnya, mengetahui syaratnya, mengetahui kewajibannya, artinya mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan sholat. Ada orang sholat, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Itu menunaikan sholat. Beda dengan orang yang belajar tentang hukum-hukum sholat dan dia berusaha praktikkan itu dalam ibadah. Itu namanya mendirikan sholat. Maka di sini Allah menyebutnya apa? Mendirikan sholat. Karena ada orang yang sholat, selama dia sholat 60 tahun tidak ada satu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia belum mendirikan sholat. Dia baru melaksanakannya saja. Siapa saja yang sholatnya 60 tahun tidak diterima oleh Allah itu, di antaranya alladzina yura'un, mereka yang sholat dengan riya, itu pertama. Yang kedua disebutkan dalam kitab tafsir Tashil Tanzil karya Abdullah Mustafa Al-Adawi, yaitu diantaranya orang yang sholatnya menunda-nunda waktu, belum mendirikan sholat, dia sengaja tunda-tunda waktu sholatnya. Yang ketiga termasuk di dalamnya laki-laki yang tidak sholat di masjid.
padahal dia mampu masjid. Yang keempat, dan ini yang paling dulu, dia tidak mengerti tentang hukum-hukum berkaitan dengan sholat, tentang syaratnya, hukumnya, wajibnya, dan seterusnya. Makanya kita lihat ada orang kalau berbuat salah, ketika jadi imam dia bingung berbuat apa, karena dia tidak mengerti tentang menegakkan sholat. Contoh, ada imam lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama, rakaat kedua, teringatnya pada rakaat keempat sudah selesai salat. Ada makmum menyampaikan, imam tadi di rakaat kedua atau tidak baca Al-Fatihah, apa harus dilakukan? Apa ulangi sholat dari awal, atau dia mendirikan satu rakaat saja? Kalau dia tidak belajar, dia akan kebingungan. Udah sujud sahwi saja. Kalau dia sujud sahwi saja, batal semua sholat orang. Ya, yang harus dilakukan menurut pendapat yang benar, dia ulangi sholat dari awal. Ya, karena rukun yang dia tinggalkan telah jauh, berpisah dengan rukun terakhir. Beda halnya kalau dia lupa di rakaat terakhir. Di rakaat terakhir dia lupa baca Al-Fatihah, maka dia tegakkan satu rukun saja. Diingatkan, subhanallah. Kalau tidak, selesai sholat diingatkan, tinggal tambah satu rakaat. Atau dia lupa rakaat terakhir dari 4 rakaat itu, dia salah rakaat ketiga, sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya, maka dia tinggal tambah satu rakaat. Bagaimana kalau dia tinggalkan kewajiban? Apakah cukup sujud sahwi atau tambah rakaat? Jawabannya cukup sujud sahwi. Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, maka imam wajib membedakan mana rukun mana wajib. Karena kalau ditinggalkan rukun, imam dia ditambah satu rukun itu dan tambah sujud sahwi. Kalau ditinggalkan kewajiban, maka tinggal sujud sahwi saja. Nah, bagaimana sudah bisa diketahui ini rukun, ini wajib? Maka seorang imam harus belajar tentang hukum-hukum sholat itu. Ya, demikian juga makmum belajar tentang hukum sholat, dan itu sangat penting. Dan ketika kita sudah belajar ternyata salah-salah terus dalam sholat, maka Allah akan berikan uzur. Masalah kita adalah kita sudah tahu diri kita tidak tahu, kita tidak belajar. Hanya Allah yang tahu sholat saya diterima atau tidak. Kata dia begitu. Padahal Allah menyuruh kita untuk apa? Menegakkan sholat dengan rukun-rukun dan kewajiban. Demikian juga syaratnya. Dan ketika bahas tentang syarat sholat, ada syarat sholat kalau ditinggalkan karena tidak sengaja maka sholat tidak batal. Ada syarat sholat sengaja maupun tidak sengaja, ketika kita langgar maka sholat tetap batal. Syarat ini, mana itu yang sengaja atau tidak sengaja kita tinggalkan syarat tersebut tetap batal sholat? Mengenai masuk waktu. Kita sholat dulu di jam 11 siang, baru masuk waktu. Selesai sholat kita lihat jam, jam 11. Bagaimana status sholat kita? Batal. Batal tak sengaja kan? Ada syarat tak sengaja kita tinggalkan, tapi sholat kita tetap sah. Mana itu? Membersihkan pakaian dari najis. Selesai sholat kita lihat ada najis di pakaian kita. Bagaimana status sholat kita? Sah. Ada syarat yang kalau lupa dilakukan batal sholat kita. Tapi kalau dia tidak dilakukan karena ada uzur lain, maka sholat kita sah. Mana? Wudu. Kita sholat lupa wudu, batalkah sholat kita? Batal. Tapi ada keadaan kita tidak bisa wudu, kita bisa tayamum saja. Sakit misalnya atau ada air, kita tayamum saja. Ketika kita tidak bersuci dengan air dan kita tayamum saja, sah sholat kita? Sah. Maka di sana perlu dirinci oleh seorang yang ingin menegakkan sholat, terutama para imam, karena tanggung jawabnya besar. Maka di sini Allah memuji orang-orang yang lurus agama tersebut dengan apa? Wa yuqimus sholata. Praktiknya mereka menegakkan apa? Sholat. Hubungan mereka dengan siapa ini? Dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka memperbaiki hubungan dengan Tuhan mereka dengan sholat yang sempurna.
Semua amal yang disebutkan pada penggalan ayat ini merupakan atau masuk dalam kategori ibadah jasmani yang paling mulia, yaitu sholat. Tidak ada sarana yang paling indah yang mendekatkan jasad kita dengan Allah melebihi indahnya sholat. Makanya diperindah, diperbagus sesuai dengan apa? Ajaran Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kalian melihat Nabi salat? Ya baca hadis. Maka kalau melihat di kitab Bulughul Maram pembahasan tentang wudu, salat, itu kebanyakan hadis yang bersifat fi'liyah, perbuatan. Hadis bersifat apa? Fi'liyah. Jadi sahabat melihat, kemudian diterangkan oleh para sahabat begini Nabi salat. Karena Nabi mengatakan tadi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadisnya bersifat perbuatan. Ada orang yang malas belajar. Jadi kapan kamu melihat Nabi sholat? Kan itu dia mereka tanyakan kita. Jangan sholat deh, kita bukan gitu. Disuruhnya kita sholat seperti melihat Nabi sholat. Nabi telah jelaskan dalam hadis-hadisnya. Dan kitab yang diterima oleh semua kalangan kita bawa Bulughul Maram, dan itu jelas sekali di dalamnya. Walaupun ringkas pembahasannya, apalagi kalau kita baca syarahnya sangat bagus sekali. Kalau mau lebih mudah lagi, lebih ringkas lagi, ambil kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sangat jelas di situ tadi. Jadi ini mengenai mendirikan sholat, termasuk sifat orang-orang yang ikhlas tadi. Dan mendirikan sholat di sini disebutkan termasuk ibadah jasmani yang paling mulia. Kemudian untuk zakat, dan mereka menunaikan zakat. Menunaikan zakat di sini yaitu berbuat baik kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Berarti sholat memperbaiki hubungan dengan Allah, membayar zakat memperbaiki hubungan dengan siapa? Fakir miskin. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang memiliki harta yang lebih, ingat di dalam harta itu Allah titipkan rezeki orang susah, bukan harta Anda semuanya. Jadi orang-orang miskin itu punya harta dititipkan melalui Anda. Seharusnya Anda berbangga, Allah percaya kepada saya untuk menyampaikan hak orang miskin ini. Zakat yang Anda keluarkan itu hak orang miskin, hak orang-orang yang membutuhkan, bukan milik Anda. Karena ada orang menghitung-hitung zakat, ada hartanya 1 miliar. 1 miliar berapa yang dikeluarkan? 25 juta. Begitu dia hitung itu 1 miliar. Kalau dikeluarkan 25 juta. Begitu keluar 25 juta, tidak jadi 1 miliar. Jadi 975 juta. Mikir-mikir dia 1 miliar. Kalau keluarnya masih 100 juta misalnya, 2,5 juta. Ya. Atau seberapalah seharga 85 gram emas. Biasa orang berpikir di situ, maka dia tak jadi mengeluarkan apa? Sedia. Karena semakin banyak hartanya, semakin banyak jumlah yang dia keluarkan, tapi persentasenya tetap segitu, 2,5%. Maka memberikan 2,5% itu kepada fakir miskin adalah merupakan hak mereka. Dan berbanggalah dan berbahagialah akan diberikan kekayaan di dalam harta tersebut. Allah titipkan harta orang lain, Anda yang disuruh oleh Allah untuk bagikan. Maka jangan pelit-pelit. Ketika Anda pelit berarti zalim. Dan ini sulit dilakukan oleh orang-orang muslim. Sulit. Kecuali orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itulah agama yang lurus, yakni agama yang berdiri tegak dengan adil, atau umat yang lurus serta tidak menyimpang. Dan banyak imam seperti Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i yang menggunakan ayat mulia ini sebagai dalil bahwa amal perbuatan itu masuk dalam keimanan. Ya.
Ayat ini jadi dalil akan definisi iman yang sering kita dengar. Apa definisi iman? Keimanan itu apa? Qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Ucapan dengan lidah, diamalkan dengan anggota tubuh, dan apa yang ketiga? Diyakini dengan hati. Maka untuk memasukkan iman, amal di dalam iman, Al-Imam Zuhri, Imam Syafi'i menggunakan ayat yang mulia ini sebagai dalil bahwa amal termasuk dalam keimanan. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ada amal kita yang apabila kita lakukan dan itu bertentangan dengan syariat bisa membuat kita murtad. Seperti apa? Ada orang meyakini benar di Al-Quran, tapi mereka injak-injak Al-Quran biasa saja. Kafir kan dia? Kafir, karena dia injak-injak dengan kakinya. Dikatakan apa ini injak kertas kok? Dia. Saya yakin Quran itu benar. Kafir itu orang seperti itu. Kafir meskipun dia yakin benar, meskipun dia baca Al-Quran. Atau ada orang dia baca Quran, dia amalkan Quran, tapi dia yakini Quran itu tidak relevan dengan apa? Keadaan zaman. Dia yakini demikian. Apa yang rusak di sini? Imannya, keyakinan, i'tiqad. Maka oleh karena itu iman, keyakinan, amal dan ucapan adalah bagian dari keimanan. Jadi ini dari ayat selanjutnya. Tadi sudah baca. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, mereka berada dalam api neraka jahanam untuk selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Di sini Allah menyebutkan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ini menunjukkan bahwa menjelekkan orang lain boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Menganggap buruk orang lain boleh kan? Boleh ketika kita menganggap buruk orang lain itu sesuai dengan apa? Yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Menganggap buruk sebuah komunitas yang meyakini sebuah keyakinan yang batil boleh atau tidak? Boleh. Dan ini juga sebagai dalil untuk membantah mereka yang mengatakan jangan saling menyalahkan. Ya kan? Banyak kan orang berbicara seperti itu saat ini? Baik. Salah satu contoh, ada beberapa orang dai-dai yang menyimpang mengatakan apa Salafi Wahabi itu suka menyalahkan orang lain, ya kan? Mereka Salafi Wahabi suka menyalahkan orang lain, menganggap buruk keyakinan orang-orang yang tidak sama dengan keyakinan mereka. Pertanyaan saya, pada saat yang sama dia lagi ngapain? Pada saat dia berbicara seperti tadi, dia lagi ngapain? Menjelek-jelekan, menyalahkan orang-orang Salafi. Sama nggak mereka? Sama, saling menyalahkan. Itu menunjukkan menyalahkan orang lain naluri manusia, fitrah manusia. Ketika dia mengatakan orang-orang Salafi suka menyalahkan amal orang lain, suka menyalahkan keyakinan orang lain, pada saat yang sama dia lagi apa ini? Lagi menyalahkan orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Baik, kita kembali pada satu menyalahkan tadi, menganggap buruk keyakinan orang lain seperti Allah katakan di sini. Bagaimana benarnya cara kita menyalahkan orang lain? Ambil dalil. Perbuatan Anda salah, ini dalilnya. Begitu caranya, baru benar. Di sini dia Allah katakan, Allah menyebutkan ulaika syarrul bariyah. Setelah jelaskan mereka itu kafir padahal punya kitab. Mereka itu kafir gara-gara mereka berbuat syirik. Lalu Allah katakan ulaika syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Karena mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala.
Itu menunjukkan boleh mengatakan sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah penganut agama yang batin sebagai seburuk-buruk makhluk. Kalau kita tidak bisa mengatakan, tidak boleh mengatakan demikian, berarti ayat ini dihapus dong. Asalkan kita berbicara demikian, berbicara privat seperti ini. Ya, berbicara apa? Seperti ini. Kita tidak berbicara kemana-mana. Tidak mengatakan individu di ente seburuk-buruk makhluk, tidak. Tapi kita berbicara tentang sebuah keyakinan atau berapa keyakinan yang mana penganutnya disebut ulaika hum syarrul bariyah. Sama seperti Rasulullah katakan kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Namun dia sifat yang di neraka itu apa? Setiap kesesatan. Bukan otomatis kita katakan pada individu ente pasti neraka, bukan begitu. Jadi siapa yang punya sifat seperti ini, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu sudah biasa. Allah jelaskan, Rasulullah SAW juga jelaskan dalam hadisnya. Nah, Allah mengabarkan keadaan tempat kembali orang-orang jahat dari kalangan orang kafir ahlul kitab. Jadi Imam Ibnu Katsir menyebutkan kafir ahlul kitab dan musyrik itu adalah orang-orang mujrim, orang-orang jahat. Itu orang jahat ini dikatakan jahat karena mereka mengubah agama. Mereka mengubah agama mereka. Maka disebutkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah tentang orang-orang alim yang jahat. Ada ingat berkata ada pada beberapa tahun yang lalu. Pembagian orang-orang yang alim. Ada 3 keadaan orang-orang yang alim. Yang pertama, dia mengenal Allah, takut kepada Allah, tapi tidak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Mereka ini alimnya kurang. Dan bisa saja sebagian mereka itu dapat utuh, sebagiannya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tahu kebenaran, mereka mengenal Allah, takut juga kepada Allah. Ini alim yang sempurna. Artinya mereka mengamalkan kebenaran itu. Yang ketiga, dia alim yang jahat seperti disebutkan di sini. Mereka mengenal Allah sebagai Tuhan mereka. Hatta orang musyrik mengenal Allah dan sebagainya. Mereka juga tahu tentang kebenaran agama Allah, ahlul kitab. Tahu kebenaran agama Allah. Tapi mereka tidak takut kepada Allah. Apa yang membuat mereka melanggar agamanya? Tidak takut kepada Allah. Maka oleh karena yang di akhir ayat yang mengamalkan agama siapa? Man khasyiya Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Surga itu disediakan bagi mereka yang ingin dan bagi mereka yang takut kepada Allah mereka. Lihat. Jadi yang ketiga inilah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang ahlul kitab. Mereka disebut penjahat, alim yang jahat. Adakah alim yang jahat? Ada. Ada dalam orang di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara para tuan, para ustaz, para kiai, ada yang lulus Timur Tengah misalnya, dia sudah menghabiskan kitab-kitab para ulama dalam belajar. Tapi karena takut kehilangan followers, kehilangan pengikut, mereka sembunyikan apa yang harus mereka sampaikan. Inilah penjahat. Penjahat dalam agama. Dan itu sudah kita sebutkan di suratul Baqarah di ayat 159.
Ayat 109 tentang orang-orang yang jahat dalam beragama. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa petunjuk dan penjelasan setelah kami jelaskan di dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang melaknat. Siapa mereka di sini? Mereka yang tahu kebenaran, tapi mereka sembunyikan kebenaran. Apa mereka sembunyikan? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Jadi itu ayat ada dalam surat yang sama, ayat 163 di surat Al-Baqarah. Jadi 159 Allah jelaskan mereka menyembunyikan sesuatu. Apa mereka sembunyikan? Ternyata dakwah tauhid. Dakwah at-tauhid dan dakwah meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah. Dan itu sudah kita jelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 159. Ya, mereka jahat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum coba perhatikan dalam Al-Qur'an. Cerita-cerita setelah Rasulullah SAW diutus, Allah tidak pernah menceritakan bahwa Raja Romawi dan Persia dilaknat oleh Allah. Padahal mereka kafir. Rajanya, tapi yang dibicarakan oleh Allah sebagai bentuk laknat dalam Al-Quran adalah para alim-alim yang membunyikan ilmu. Kenapa? Karena kejahatan penguasa itu dapat diketahui kezalimannya, ya kan? Apa motifnya sudah diketahui. Dia ingin kekuasaannya, dia ingin hartanya. Kelihatan cara mereka berbuat zalim, menghukum mati, menggantung orang-orang yang telah melanggar perintah penguasa yang zalim tersebut. Coba untuk perhatikan orang-orang alim yang jahat. Apa mereka menghukum mati orang lain? Tidak. Menggantung orang lain? Tidak. Mereka menggunakan kalimat kedustaan itu untuk menarik orang lain kepada dirinya agar menjadi pengikutnya. Dan setelah itu dia rubah agama dan dia jual agama itu kepada pengikutnya. Maka mereka dapat apa? Laknat. Itu yang membuat mereka mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat mereka terlaknat karena menyembunyikan apa yang disebutkan dalam surat ini, yaitu menyembunyikan tauhid. Karena itu yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 163 itu. Maka antum coba lihat, perhatikan di media sosial, perhatikan di TV. Sejak antum punya TV sampai hari ini, ada nggak di dalam TV itu satu orang ustaz saja yang bisa menerangkan tentang la ilaha illallah? Ini syaratnya, ini rukunnya, ini pelanggarnya. Ada? Kalau dia jelaskan itu, maka dia tidak akan jadi dai di dalam televisi. Tidak akan ada yang menonton. Tidak akan ada. Kenapa? Karena akan banyak pertentangan yang akan ditentang oleh orang. Maka mereka tidak berani. Jangankan untuk dakwakan di TV swasta, di medianya sendiri pun khawatir dia ditinggalkan oleh followers. Khawatir ditinggalkan oleh apa? Subscribe. Nah, sudah bisa bicara saya. Sebelumnya tidak bisa. Karena kalau ditampakkan itu sedikit orang yang mau mendengarkan. Tapi mereka tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka sabar terus rutin, terus jalankan dakwah itu, insyaallah suatu hari itu akan menggema dan itu akan tertanam dalam hati manusia kecintaan kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena di sini disebutkan mereka itu penjahat. Kejahatannya bukan karena menggantung orang, tapi karena mematikan hati manusia dengan ajaran palsu mereka. Allah mengamalkan keadaan tempat kembali orang-orang jahat dari kalangan kaum kafir, ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang menolak kitab-kitab Allah yang diturunkan serta menentang para nabi Allah yang diutus. Bahwa pada hari kiamat kelak tempat mereka adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, yakni tidak akan pindah dari neraka itu untuk selama-lamanya. Tidak. Ya, jangankan pindah ke surga, setetes air dari surga aja tidak akan pindah ke neraka.
Jangankan orang yang ke surga, ya. Jadi seteguk air dari surga diharamkan untuk dipindahkan ke neraka. Karena kalau seteguk air di surga diberikan kepada penduduk neraka, selamanya mereka tidak akan haus. Seistimewa apa ke surga? Seteguk air. Ya. Anafidu alaina minallah, kata penduduk neraka, tolong tuangkan kepada kami seteguk air, kata penduduk neraka. Jawab penduduk surga, innallaha harrama 'alal kafirin. Allah mengharamkan makan dan minum ini untuk orang-orang kafir. Jangan surganya, seteguk air dan sesuap makanan dari surga diharamkan. Kenapa? Karena kalau sudah minum air di surga, penduduk neraka pun tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi sebagai jawaban juga kepada teman-teman mengatakan, kenapa sih di dunia ini orang kafir lebih kaya daripada kita? Itu menunjukkan dunia ada harganya. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, ada yang Allah tidak khawatir nih, kaum muslimin masuk kafir semuanya, Allah akan membuat atap rumah orang kafir itu dari perak, dan membuat lantai orang kafir itu dari permata, dan membuat tembok-tembok mereka dari emas. Seandainya manusia ini tidak tertipu, sakit tidak harganya Pak, dunia. Maka menutup orang-orang kafir yang berada dalam jahanam nanti, mereka harapkan setelah mereka berharap keluarkan kami, dan ternyata tidak bisa keluar. Kalau begitu matikan saja kami, ternyata tidak mati. Sudah memberikan kami seteguk air dan sesuatu makanan dari surga, tidak diberikan juga. Jahanam. Lalu makanannya apa? Nanti dibaca dalam surat As-Saffat. Di surat As-Saffat itu ada cerita tentang surga neraka, nanti akan ada cerita nabi-nabi. Nah, ada cerita khusus tentang surga neraka. Apa makanannya? Pohon zakum. Ya. Adzalika khairun nuzulan am syajaratus zakum. Apakah mereka menganggap apakah isi surga itu yang terbaik ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin. Kami jadikan pohon itu sebagai azab bagi orang-orang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Takhruju fi aslil jahim. Itu pohon tumbuh dari dasar neraka. Tabuha ka'annahu ru'usu syayatin. Di mana bayang-bayangnya seperti kepala setan. Fa'idahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Mereka akan makan darinya dan mereka akan penuhi turut-turut mereka darinya. Thumma inna lahum 'alaiha lasyarban min hamim. Kemudian mereka minum dari air yang mendidih. Thumma inna marji'ahum ila jahim. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahim. Apa sebabnya? Karena taklid kepada nenek moyang. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Mereka itu taklid buta kepada nenek moyang mereka. Fahum ala atharihim yuhra'un. Dan mereka tergesa-gesa mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Sekarang dalilnya apa dalilnya? Budaya lokal. Melestarikan apa? Budaya lokal. Ya. Budaya lokal yang menghabiskan amal manusia. Itu perbuatan syirik. Dan itu yang akan mereka dapatkan dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ulaika syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk yang pernah Allah ciptakan dan diadakan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati dan melakukan amal soleh dengan jasmani mereka, bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Jadi semakin seorang itu semakin menjadi hamba Allah, siapapun dia, maka dia akan semakin menjadi manusia terbaik. Saya mau bertanya, tabi'in yang paling mulia siapa? Tabi'in. Uwais. Bagaimana sifat Uwais? Korengan. Itu kemudian bentuk kayak apa? Kayak paduan itu. Di mana tempat kerjanya? Kepala kambing. Siapa yang mengikutinya? Dia bukan orang terkenal.
Siapa yang dia miliki? Seorang ibu. Tapi dia orang paling bertakwa dari kalangan tabi'in. Nabi sendiri mengatakan Uwais adalah khairu at-tabi'in. Apa keistimewaannya? Dia menjadi hamba Allah. Mungkin sekarang kalau Uwais hidup di tengah-tengah kita ini, dan kita punya anak perempuan dilamar oleh Uwais, maka kita akan menolak. Sakit tidak ada apa-apa di Uwais. Maka di akhir hayatnya disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, Uwais al-Qarni itu tidak diketahui di mana tinggalnya. Tapi ada orang yang melihatnya, dia tidak mau minta-minta kepada makhluk, sehingga dia makan di tempat-tempat sampah. Suatu ketika dia duduk dan sampingnya ada anjing gonggong karena Uwais makan di tempat sampah itu, dia anggapnya Uwais sebagai saingannya. Kata Uwais, diam kau anjing. Seandainya aku selamat melewati sirat, maka aku adalah makhluk terbaik daripada engkau. Aku lebih baik daripada engkau. Sekiranya aku tidak bisa melewati sirat, maka engkau lebih baik daripada aku. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Menjadi hamba yang bertakwa itu, menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah, berarti kita ingin menjadi manusia terbaik. Berarti standarisasi manusia terbaik itu siapa? Yang semakin bertakwa, semakin bertauhidkan Allah Azza wa Jalla, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan ulaika hum khairul bariyah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sejumlah ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil keutamaan orang-orang mukmin atas malaikat. Demikian didasarkan kepada firman Allah, ulaika hum khairul bariyah. Bahkan ayat itu dijadikan sebagai apa? Dalil bahwa manusia yang bertakwa kepada Allah lebih utama daripada malaikat. Ini dalil yang bersifat umum. Mana khususnya? Nabi Muhammad SAW. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, sampai runtuhnya langit dan bumi, sampai manusia berpindah ke alam akhirat, manusia terbaik dan makhluk terbaik siapa dia? Muhammad SAW. Manusia Muhammad itu tercipta dari kalangan siapa? Manusia, bukan malaikat, bukan jin. Dia adalah manusia. Maka manusia yang soleh lebih baik daripada malaikat. Maka di sini disebutkan pendapat Abu Hurairah dan ulama yang lainnya bahwa manusia yang soleh lebih baik dan lebih utama daripada malaikat. Kenapa demikian? Karena manusia itu punya nafsu. Punya apa? Punya nafsu. Sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Jazaa'uhum inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Rabb mereka. Yang dimaksud di sini adalah ganjaran yang diterima pada hari kiamat kelak, yaitu surga Aden. Tahu nggak surga Aden itu apa maksudnya? Surga yang pohon-pohonnya hijau semua, rindang, dan tidak ada panas, tidak juga dingin yang membuat kita beku, sejuk, adem. Kalau mau merasakannya, tunggu episode kehidupan selanjutnya. Ikuti ayatnya, insya Allah kita akan masuk surga. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, yakni tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah berakhir. Tidak akan terputus dan tidak akan berakhir. Apakah kita akan merasakan kebosanan? Tidak. Tidak ada kebosanan dalam surga. Ya kalau di dunia ini, banyak maaf ibu-ibu ya, kalau ketemu terus ibu-ibu di rumah bosan kayaknya kelihatan, iya kan? Tapi kalau sudah masuk surga, ketemu istri di surga, begitu kita menoleh mata ke tempat lain dan dilihat lagi, maka dia akan semakin cantik. Tidak ada bosan. Demikian juga memakan makanan di dalamnya, demikian juga meminumnya. Semua itu tidak akan membuat kita bosan, dan semuanya akan menyenangkan.
Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah. Apa mereka ridhokan kepada Allah? Mereka ridha menjadi hamba Allah. Makanya ada doa dan wirid kita setiap pagi dan petang apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan posisi keridhaan atas mereka lebih tinggi daripada berbagai kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Ingat, ridha Allah itu lebih tinggi daripada apa? Surga. Saya ulangi, ridha Allah lebih tinggi daripada apa? Daripada surga. Mana dalilnya? Itu nanti di yaumul qiyamah, ketika iblis berpidato di neraka, Allah berbicara di surga. Iblis berpidato di mana? Di neraka. Dia dapat menuntut neraka. Sedangkan di surga yang berbicara adalah Allah. Allah datang ke surga. Sebutkan dalam Sahih Bukhari. Allah mengatakan, ya ahlal jannah. Baru dengar saja, wahai sekalian penduduk surga. Semuanya mengatakan, labbaika ya rabbana wa sa'daik wal khair bi yadik. Ya Rabb kami mendengar dan senang hati mendengar suara. Lihat, mereka katakan, kami mendengar dan kami bahagia. Dan setiap kebaikan ada di sisi. Lalu Allah berkata kepada mereka, hal itu, apakah kalian telah ridho dengan surga ini? Perhatikan. Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apa yang buat kami tidak ridho? Engkau menyelamatkan kami dari neraka. Engkau memasukkan kami ke surga. Engkau yang memutihkan wajah kami. Kau berikan kepada kami apa yang tidak kau berikan kepada sedikit. Lalu Allah bertanya lagi kepada mereka, hal utiitum afdhala min hadza? Mau enggak aku berikan kepada kalian yang jauh lebih baik daripada surga? Para penduduk surga mengatakan, ayu syai'in afdhala min hadza? Apalagi yang lebih baik dari surga ya Allah? Lalu Allah katakan, uhillu lakum ridwani. Aku halalkan semua keridhaan untuk kalian. Wala as'alukum alaikum. Selamanya aku tidak akan mempertemukan. Maka saat itulah Allah membuka tabir yang selamanya menutup wajahnya dan semua orang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan itu dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada saat itu bersedih-sedih bahagia karena sedang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang paling mulia. Kayak Ibnu mengatakan bahwa semua nikmat surga dirasakan oleh penduduk surga, tapi ada nikmat yang jauh lebih besar dari itu. Apa itu? Berbicara dengan Allah, dengar salam dari Allah, kemudian dapat ridha Allah dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cita-citakan. Dan ini yang dimaksud radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dan mereka meridhai Allah dari apa yang telah Dia berikan kepada mereka berupa anugerah yang sangat luas. Bagi siapa keridhaan Allah tersebut? Dzalik kalimat khasyya rabbah. Ini kalimat intinya, kata inti, yaitu yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Perhatikan mufradatnya, kosakata yang dipakai oleh Allah. Perhatikan kosakata yang dipakai oleh Allah dalam kalimat khasyah, dalam kalimat takut. Takut itu ada kalimat khofa, ya khofu. Ya, ada kalimat disebut dengan khasyah yakhsha. Khofa, seorang takut kepada Allah, bisa saja takut karena punya ilmu atau takut karena naluri. Dia tidak tahu bagaimana mempraktikkan takut kepada Allah. Atau bisa saja dia tahu cara mempraktikkan takut itu dengan kalimat khofa ya khofa. Tapi kalau disebut dengan khasyah sudah lebih khusus lagi. Berarti orang-orang ini betul-betul takut dengan apa? Dengan ilmu. Dia takut kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah dengan apa? Ilmu. Maka khasyah itu termasuk takutnya orang-orang yang berilmu. Berarti untuk mencapai kepada liman khasyah rabbah, kita tidak boleh meninggalkan belajar. Tidak boleh meninggalkan apa?
ilmu. Karena ada orang yang takut kepada Allah tanpa ilmu. Ada nggak? Banyak. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan surga ada itu. Keridhaan Allah itu untuk siapa? Liman khasya rabbah. Untuk orang yang takut kepada Allah, yang mana takutnya dibangun di atas ilmu. Sekali lagi, takut kepada Allah, di mana takutnya dibangun di atas ilmu. Maka Imam Ahmad ditanya apa itu ilmu, beliau jawab khasyatullah. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun khaufa ya khaufu juga bisa diartikan dengan makna yang sama, tapi dia masih multi tafsir. Masih bisa dimaknai orang takut bukan dengan ilmu. Tapi kalau sudah khasyah, sudah pasti dia takut. Takutnya dibangun di atas ilmu. Berarti dia paham nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, syariat Allah, lalu dia tunduk takut kepada Allah. Yang di balasan ini akan diberikan kepada orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, serta beribadah kepadanya seakan-akan dia melihatnya. Di samping juga mengetahui kalau memang dia tidak melihat Allah, maka sungguh Allah melihat. Berarti khasyah itu sudah sampai pada derajat ihsan, beribadah karena merasa diawasi oleh Allah. Itu ihsan. Maka inilah surga ada dan diperuntukkan bagi orang-orang tersebut. Dan ini kita cari di dunia, di akhir ayat ini, menjadi hamba yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam ayat yang lain surat An-Nazi'at, Allah menyebutkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan dia mengangkat hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembali. Berarti mengangkat hawa nafsu tidak akan bisa terjadi tanpa rasa takut kepada Allah. Adakah orang takut kepada Allah tapi dia tidak mengangkat hawa nafsu? Ada, banyak. Ya. Orang-orang berzina itu takut kepada Allah. Selesai dia berzina, atau tidak takut diazab oleh Allah? Takut. Bahkan ada, saya tidak promosi ya, saya lagi cerita saja. Karena kalau lagi dagang kambing, ada beberapa orang, ya mereka bisa dikatakan para perampok juga tapi dagang kambing. Kalau lagi WA kita kambing itu, ada selitkan. Apa itu udah takut mati selesai akan kambing ini atau udah sholat? Jangan gitu tuh Ustaz, takut tuh gitu. Tapi udah sholat. Dia takut kepada Tuhannya tapi udah sholat. Benar nggak takutnya? Tidak benar. Takut seperti itu hanya dikatakan khafa ya khafu, dengan makna yang umum, dan tidak takut dengan khasyah ya khasyah. Kalau dia takut, dia paham tentang kebesaran Allah, dia mengerti cara beribadah kepada Allah, kemudian dia takut, maka itu namanya apa? Khasyah. Namanya apa? Khasyah. Dan itulah yang kita cari di dalam kehidupan dunia ini agar mendapatkan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal, kalau ada yang bertanya.